Kita bahas ini untuk sementara dulu sampai seberapa. Sebenarnya kita bisa mulai dari akhlak yang baik itu, tapi kita lihat ini dulu lah ya. Kalau seperti yang Kak inginkan, saya harus duduk dulu mungkin barang setengah jam, ngorek-ngorek kira-kira nyambungin apa. Ya, mestinya kemarin diomongin begitu Kak, jadi tadi malam saya mikir-mikir. Itu alasan sebenarnya ya. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu wa khaliluhu atal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Kalau kita mudahkan, an-nafsul lawwamah sama nafsul ammarah bisu sesungguhnya adalah, kata para ulama, semuanya bersumber dari dunia. Karena ada prinsip yang dipegangi oleh para ulama itu, prinsipnya adalah hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta sama dunia pangkalnya segala kesalahan atau dosa. Dunia dalam pengertian yang luas ya, harta bendanya, syahwatnya, perempuannya, dan segala macamnya. Karena kalau kita pikirkan gini, prinsip dasarnya itu di dalam agama kita, selain Allah itu disebut dunia. Jadi Allah, selain Allah namanya ad-dunya sebenarnya, atau biasanya kita sebut dengan ini sebagai khaliq. Semua yang diciptakan Allah namanya makhluk. Oke. Atau kalau kita comparekan, kalau ada dunia berarti ada akhirah. Oke. Saya ingatkan lagi, mungkin agak lupa. Ad-dunya berasal dari kata dana. Ya, dana artinya rendah. Dana kemudian dijadikan isim tafdil menjadi adna. Adna lebih rendah artinya. Menjadi lebih rendah. Ini kalau untuk male, okay. Kalau untuk female menjadi dunia. Untuk female. Seperti contohnya kalau di sini akbar, di sini akbaru. Kalau female berarti apa female-nya? Adna jadi dunia. Kalau akbar jadi dunia, jadi kubro. Jadi kubro. Nah, misalnya asghar jadi sughra. Nah, dan seterusnya. Jadi ini namanya apa namanya? Isim tafdil atau comparison. Di dalam bahasa Arab itu kalau kita membuat kayak apa namanya, komparatif ya, ada superlatif, ada komparatif. Kalau bikin komparatif itu rumusnya, kalau laki-laki pakai wazan af'al ya, kalau perempuan pakai wazan fu'la. Makanya dunia artinya dia lebih rendah. Kalau kita mikir komparatif berarti selalu ada yang kita comparekan. Nah, sebenarnya ketika orang mengingat dunia, dia harus ingat apa? Akhirah. Karena dia tidak mungkin ada, kalau kita bikin komparasi, maka dia tidak akan menjadi comparison kalau tidak ada komparasinya. Gitu. Sebenarnya otak kita ini didesain oleh Allah SWT. Begitu ingat dunia, ingat apa mestinya? Akhirat. Kenapa? Karena dia komparasi. Tidak mungkin lah. Kalau kita ingat black, ingat white, katakanlah begitulah.
yang menarik ketika kita hidup dunia kita lupa akhirat, padahal dia comparative world. Itu kan menarik. Comparative world itu mestinya kita ingat sama yang dikomparkan kan gitu. Fatimah is more beautiful than Khadijah. Kalau kita ingat Fatimah cantiknya, lalu ingat Khadijah, kayak gitu mestinya. Karena tidak bisa lepas itu. Fatimah cantik, masih cantik kan Khadijah, kan gitu mestinya. Ini menarik, orang ingat dunia tapi dia lupa sama akhirat. Padahal cara Allah membuat kata dunia itu mestinya membuat kita jangan pernah melupakan akhirat. Itu maksudnya. Oke. Maksud saya dalam kalau mau kita singkat sebenarnya karena selain Allah itu dunia, maka para ulama bikin bikin rumus ya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kecintaan kita kepada dunia sebenarnya adalah sumber pangkal dari segala kesalahan ini. Bukan dunianya ya, kecintaan kita. Baik terhadap wealth-nya, terhadap syahwatnya atau apalah semuanya. Nah, kalau mau disederhanakan, kalau kita melihat kata Kak tadi kita cari aplikasinya apa, kalau hubbud dunya berarti kita harus tahu sifat dunia itu apa. Nah, nanti Quran itu banyak menjelaskan karakter dunia. Salah satunya nanti kita ambil di surat Al-Kahfi ya. Yang kedua, selain hubbud dunia atau selain dunia yang membuat hati kita ini tidak jadi tumakninah atau mutmainah adalah karena kita dapat ujian itu. Baik berupa imtihan, berupa bala, berupa ibtila, maupun berupa fitnah. Oke, kita obatnya menurut Al-Quran itu dua, sabar sama taubah. Bagaimana aplikasinya sabar sama taubah nanti kita lihat di surat Shad. Nah, kira-kira dua ini dulu, kalau bisa mencukupi nanti kita lanjutin lagi. Itu kira-kira. Kak, dari ini pagi ini Kak dapat satu yang pada Kak menjelaskan lagi tentang dunia itu adalah selain daripada Allah. Ya. Selama ini mungkin Kak punya skop dunia itu pada harta, pada semua selain Allah itu dunia. Ini kecil skop tu kan. Ya. Tapi bila kata selain daripada Allah baru clear. Ya. Okay. Karena biasanya disebut gini. Nah, ada lagi istilah ya. Saya tunjuk istilah yang dipakai. Biasanya ini dipakai untuk komparasi semuanya. Ada al-khaliq, lawannya al-makhluk ya, kita semuanya makhluk. Ada al-kain. Kain itu zat yang bikin eksistensi, atau susah diterjemahkan. Someone yang bikin seluruh all existent namanya al-kain. Yaitu Allah SWT. Karena semua eksisten di-create oleh Allah SWT. Tapi Allah disebut dengan, bukan al-kain, mukawwin. Al-mukawwin. Al-mukawwin. Oke. Bukan mau kawin atau nak kawin. Mukawwin ya. Nah, selain yang mukawwin namanya al-kaun. Al-kaun. Nah, al-kaun itu ini yang saya sebut selain Allah SWT namanya al-kaun. Jadi selain Allah itu mukawwin, seluruh eksistensi itu namanya al-kaun. Atau selain Allah sebenarnya adalah dunia. Oke. Saya tidak jelasin ini dulu, kita ke sabar dulu aja. Karena kita kemarin banyak ngomong imtihan, bala, ibtila, sama fitnah. Rumus sederhananya, bala itu ada dua, ada bala hasanan, ada bala sayyi'an. Ada ujian yang baik, ada ujian yang buruk, tapi semuanya ujian. Ya, sama ujian yang berupa kehilangan, ada ujian yang berupa mendapatkan. Ya, kita ini biasanya mendefinisikan ujian kalau kita kehilangan, padahal mendapatkan itu juga ujian. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang menariknya di surat Shad, Allah ngasih dua contoh sama-sama ujian, satu kepada Nabi Sulaiman, yang kedua kepada Nabi Ayub. Untuk Sulaiman diuji kekayaan, untuk Ayub diuji dengan kesusahan. Tapi dua-duanya melakukan ini dan dia sukses menurut Al-Quran.
Oke, kita lihat baru kita ambil faedahnya nanti. Kita lihat di surat Shad. Surat Shad dari ayat ke, kita mulai dari Nabi Sulaiman. Ayat ke-30. Shad ayat ke-30. Sudah ketemu? Oke. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Oke. Wa wahabna, masih ingat kata wahaba? Dulu kita pernah bahas ada kata a'ta, ada kata wahaba, ada kata ata. Ada mu'ti, ada razak, ada al-wahhab. Kalau masih ingat, saya ingatkan untuk mengingatkan aja. Ada ata, ada a'ta, ada wahaba. Kalau ini biasanya Allah sebagai ar-razzaq. Kalau a'ta, Allah sebagai al-mu'ti. Kalau ini Allah sebagai al-wahhab. Ini semuanya berkenaan dengan konsep rezeki dalam Islam. Jadi cara Allah memberi rezeki itu dengan 3 model menurut Al-Quran. Ata, a'ta, wahaba. Oke. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, minta rezeki dari ata, kita menyebut Allah dengan ar-razzaq. Kalau kita minta nikmat kepada Allah dari sumber yang a'ta, kita menyebut Allah dengan al-mu'ti. Kalau kita meminta kepada Allah dari sumber yang wahaba, kita menyebut Allah dengan al-wahhab. Oke, apa bedanya? Satu, Razzaq ini kayak Rahman, dia universal. Siapapun diberi oleh Allah SWT, mukmin atau tidak mukmin, sepanjang dia bekerja ngikutin aturan sunnatullah, maka dia dapat harta. Ini yang menjelaskan kenapa orang non-muslim dapat harta dan segala macamnya. Asal dia bekerja, dia kaya ya. Namanya ar-razzaq. Bedanya adalah pemberian yang bersifat ar-razzaq tidak bebas. Dia merupakan amanah. Nanti ditagih kembali oleh Allah SWT. Pertanggungjawabannya, bagaimana dia spend, dan segala macamnya. Ada orang Arab yang kaya raya itu meninggal, saya dikirimin siapa yang punya 30 kilang minyak, saya lupa namanya, Yusuf siapa namanya. Terus di bawahnya ditulis setelah meninggal dunia semua harta kekayaannya juga tidak dibawa, kata dia. Dia punya 30 kilang minyak. Salah satunya dia juga punya perusahaan di Malaysia, saya lupa namanya kapan meninggal dunia. Oh, itu yang dia satu grup yang dia infakkan semua benda 10% kan? Nggak tahu saya kan. Cuman dikasih kuburannya sama Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah kalau ata itu berupa amanah. Kita dapat harta, memang kita yang bekerja, tapi sesungguhnya dia merupakan amanah. Nanti rumusnya kalau pakai Al-Quran, di surat terakhir itu surat At-Takatsur, apa bunyinya? Bahwa nanti pada hari itu kita semuanya dimintai pertanggungjawaban.
summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, ini rumusnya untuk menyikapi harta yang kita dapat dari atak. Jadi meskipun dia diberikan oleh Allah, dan harus ingat, kenapa kok harus diminta pertanggungjawaban? Karena hakikatnya rezeki itu bukan hanya kita sendiri yang mendapatkannya, karena ada kontribusi Allah di dalamnya. Itu maksudnya. Sebenarnya Allah itu adil. Kalau kita ini mendapatkan sendiri, benar-benar pure karena usaha kita, mungkin Allah tidak akan minta. Tapi kalau kita mau merenung, sesungguhnya harta yang kita dapatkan itu banyak kontribusinya Allah dalam diri kita, dalam kita proses mendapatkannya. Kan gitu sebenarnya. Satu, kalau kita mikir jasad kita saja sudah diberi oleh Allah SWT, sekian banyak peluang, segala macamnya lah. Karena itu Allah sebenarnya di kehidupan dunia memintanya sedikit. Ibarat orang saham, atau kita ini join modal, kasih modal, bahan-bahan untuk bekerja, mudorobahnya itu sebenarnya sangat kecil, karena Allah cuma minta zakat fitrah. Cuma minta zakat saja, 2.5% saja dari, dan itu 1 tahun mintanya. Kalau kita pikirkan sedikit. Cuman pertanyaan yang di hari kiamat itu bukan pertanyaan Allah minta, ya. Cuman dia minta you spend di tempat yang baik. Itu aja sebenarnya. Itu amanah. Makanya kalau dia amanah, dia merupakan kehormatan atau bukan? Bukan kehormatan, karena dia titipan. Seperti Pak Ramlan memberikan saya ini amanah, saya tidak bangga, kan itu titipan. Kalau itu punya saya sendiri, saya bangga. Tapi kalau dia menitipkan pada saya, misalnya, oke, Pak, ini kunci rumahnya, terus saya disuruh ini, saya tidak bangga, kan itu cuma amanah. Saya stay untuk berapa hari, habis itu saya kembalikan kuncinya. Kan itu bukan properti saya. Jadi sebenarnya kalau dapat dari atas, itu prinsip kita. Karena itu di dalam Islam kita tidak bangga dengan urusan harta yang kita dapat dari atas. Itu yang pertama. Yang kedua namanya akto. Akto itu harta yang kita dapatkan atau nikmat yang kita dapatkan karena kita taat kepada Allah. Nah, cirinya karena taat, tidak dituntut tanggung jawab. Dia memang properti kita, dikasih sama Allah. Udah. Nah, pertanyaannya, susahnya itu cuman membedakan mana yang dapat dari atas, mana yang dapat dari akto. Itu yang susah bedainnya. Karena kita nggak tahu. Tapi mestinya kalau kita pikirkan, mestinya orang non muslim sama orang muslim lebih kaya siapa? Mesti orang muslim lebih kaya. Kenapa? Karena sumbernya 3. Orang non muslim itu sumbernya cuma 1. Kenapa kita tidak kaya? Karena kita tidak memaksimalkan semuanya. Misalnya kita tidak mencari sungguh-sungguh rizki dengan proses atas, kita tidak mencari benar-benar rizki dengan proses akto. Orang muslim kalau nyari rizki tidak dengan ketaatan misalnya, bagaimana dia mendapatkan keberkahan misalnya, dan segala macamnya. Akto itu misalnya, kira-kira berarti orang dikasih rizki karena ketaatan. Berarti siapa orang yang paling taat di dunia ini? Nabi Muhammad SAW. Berarti kira-kira siapa rizki yang paling banyak diberikan Allah dari akto? Nabi Muhammad SAW. Karena itu Al-Quran menyatakan inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami beri engkau Muhammad Al-Kautsar yang sangat banyak. Namanya Al-Kautsar. Oke. Meskipun maknanya nanti banyak. Apa makna pertama Al-Kautsar? Telaga Haud nanti di surganya Allah SWT atau di dekat Sirat, ya. Tapi juga Kautsar maknanya dalam kehidupan dunia. Semua nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu mukti. Nah, kita ini kepingin dapat rizki tidak hanya yang dari atas, tapi juga dari akto. Oke, yang kedua. Jadi kalau akto itu karena Allah, karena kita taat sama Allah, dikasih sama Allah. Oke. Yang terakhir namanya wahaba. Wahaba itu kita ini tidak layak dapat, tapi kita tetap minta. Kalau dilihat dari ketaatan nggak layak. Dari atas, dari hukum sunatullahnya nggak layak juga. Tapi kita tetap minta, namanya wahaba.
Misalnya contohnya Nabi Zakaria usia 90 tahun, istrinya usia 85 tahun. Menurut hukum rasional gak mungkin punya anak. Yang semuanya, jadi kalau pakai gak bisa itu. Tapi dia terus meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kalimat yang dipakai habli. Jadi kalau kita ini mendapatkan sesuatu yang dari Allah SWT, padahal kita ini sebenarnya tidak layak mendapatkannya, namanya hibah. Kalau kita namanya hibah. Sini saudara, hibah, orang tua memberikan hibah. Sebenarnya tidak layak, cuman karena cintanya orang tua aja sama kita dikasih hibah. Zat yang memberi namanya Al-Wahhab, Nah, itu mestinya kita ini dapat ini semuanya. Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mesti dapatnya cuma kata. Di akhirat dia nggak dapat, karena atau itu pemberian yang bisa sampai di akhirat. Dan Wahhab itu sebenarnya pemberian yang diberikan Allah kepada juga orang yang soleh. Ya, tapi kadang-kadang juga diberi oleh Allah. Nah, yang harus kita renungkan adalah anak itu hibah. Ya, itu yang menarik. Lihat ayat yang pertama, ayat ke-30 yang kita lihat. Allah menyatakan 03. Oke. Wa wahabna, dan kami anugerahkan, ya, anugerahkan li Dawud, dan kepada Nabi Dawud Sulaiman. Sulaiman berarti anaknya Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud ini seorang nabi yang kaya. Jadi kalau ada orang Islam itu mestinya miskin biar dekat sama Allah. Salah. Oh, Nabi Dawud kaya raya. Ya, King David itu kaya. Cuman bedanya kalau kita baca Bible, King David yang ada di Bible berbeda dengan yang ada di Al-Quran Karim. Ya, karakternya, wah kalau di Bible jelek nanti. Istrinya banyak, jenderalnya mati, istrinya diambil lagi, jelek. Makanya di dalam ajaran Kristen, Daud itu bukan nabi, tapi king saja. Nah, kalau di kita enggak. Jadi nabi itu ada dua, nabi yang raja, nabi yang tidak raja. Jadi nabi yang Allah jadikan dia menjadi raja atau presiden atau pemimpin negara, sama nabi yang tidak. Misalnya kayak Nabi Musa, itu sebenarnya nabi yang jadi raja meskipun belum terjadi kerajaannya. Nabi Muhammad itu nabi yang jadi raja, jadi pemimpin. Nabi Isa enggak, Nabi Isa itu nabi saja. Dia tidak jadi pemimpin. Itu maksudnya. Okay. Nabi Daud sangat kaya raya dan sangat adil. Nabi Daud itu, kita ada cerita Nabi Daud dan punya kehebatan yang Masya Allah. Kalau dalam Al-Qurannya dia bisa kalau bahasa sekarang mungkin dia expert dalam metalurgi kalau zaman sekarang. Tapi kalau kita baca riwayat kan seperti besi itu bisa seperti kertas. Jadi zaman itu adalah zaman apa kalau sekarang nggak tahu saya, zaman besi lah, dimana jadi nabi itu diutus sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. Kalau masyarakat itu pertanian, nabinya paling jago pertanian. Makanya maksudnya kenapa? Agar membuat orang sangat yakin. Kenapa Nabi Muhammad dikasih Quran? Karena masyarakatnya syair yang paling kuat. Kenapa Nabi Soleh itu mukjizatnya itu? Karena mereka arsitektur paling kuatnya. Terus kenapa Nabi Musa kok diutus ke Mesir? Karena memang masyarakat terkuatnya adalah sihir dan segala macamnya. Karena itu kemampuan Nabi Musa begitu. Jadi dia sesuai. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai dengan masyarakatnya, susah mereka untuk percaya. Jadi yang paling sesuai diberikan. Nah, Nabi Daud itu kekuatannya pada besi, karena masyarakat dulu itu besi di zaman itu. Nah, Nabi Sulaiman adalah putranya Nabi Daud. Lihat, Allah mensifati Nabi Sulaiman, ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba. Masya Allah ya. Gini, Allah itu kalau menyebut hambanya itu
dengan panggilan abdun itu pasti karena kedekatannya kepada Allah SWT. Jadi pangkat tertinggi yang bisa diraih manusia itu adalah abdun. Misalnya ketika Allah menyebut nama Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj, Allah tidak menyebut Nabi sebagai Rasul, Nabi Muhammad sebagai Nabi, enggak, tapi sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Lihat sekarang, Nabi Sulaiman itu dianggap sebagai sebaik-baiknya hamba. Ni'mal abdu, Masya Allah ya. Yang pertama, dia ni'mal abdu, berarti pengabdiannya, ibadahnya sangat baik kepada Allah SWT. Ketaatannya sangat baik kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, innahu awwab. Sesungguhnya dia, masih ingat kemarin awwab? Taubah, inabah, aubah, itu yang saya maksud. Yang paling banyak bertaubat kepada Allah SWT. Kenapa Allah memulai dari sini? Karena nanti ada cerita Nabi Sulaiman tidak sholat asar. Tapi jangan pernah kita punya pikiran berarti kurang taat ya Nabi Sulaiman. Allah sudah memulai dengan kalimat ni'mal abdu. Dia sebaik-baiknya orang yang beribadah kepada Allah SWT. Jadi cara Allah menjelaskan itu seperti dikasih rumusan dulu, sehingga kita ini kalau mentadaburi tidak sampai keliru. Karena sebagian mubaligh kalau kita dengerin ceramahnya, ceritanya begitu. Jadi Nabi Sulaiman itu karena sibuk ngurusin harta, sibuk ngurusin kuda, sampai lupa sholat asar. Terus kita mikir, ini cerita Nabi Sulaiman atau cerita siapa kan gitu? Kok sama Nabi Sulaiman dengan saya? Ya, saya sibuk ngurus apa, lupa sholat asar misalnya. Bukan begitu maksudnya. Karena itu dibatasi dulu sama Allah sebelum Allah bercerita. Ini penilaiannya Allah SWT, bukan penilaian kita. Allah menyatakan ni'mal abdu, dia sebaik-baiknya hamba. Artinya kalau kita mulai dari sini, nanti kalau kita ada sesuatu yang kita tidak pahami, harus dikaitkan ke ini, ke statementnya Allah SWT. Yang kedua, dia orang yang terus-menerus bertaubat kepada Allah SWT. Oke. Kemudian Allah berceritakan sekarang, idh uridu alaih, ketika di-display, di-exhibit kepada beliau, bil asyi, di waktu sore hari, sudah sore ini, kira-kira jam 3, jam 4, mulai di-display. Apa yang di-display? As-safina. As-safina dari kata safin. Orang Arab itu atau katakanlah kita nggak tahu ya Nabi Sulaiman orang mana, tapi yang jelas Quran itu menggunakan banyak kata atau istilah untuk kuda. Kenapa? Karena itu seperti benda yang sangat dikagumi oleh orang Arab saat itu. Kalau kita ini sangat posesif dengan sesuatu, biasanya ada banyak namanya. Ya. Sama dengan kuda bagi orang Arab. Ya. Ada kuda yang dipakai harian, namanya khail. Jadi sampai kenapa khail itu satu akar kata dengan khayal. Jadi mereka itu punya impian, mereka itu adalah kuda sampai orang Arab itu. Ya kalau sekarang lah sama dengan mobil lah, mungkin kereta kalau sekarang. Kereta api kalau di Indonesia ya. Oke. Jadi meskipun saya ngomong kereta, di otak saya di sini tuh kereta api. Di sana mobil. Oke. As-safinat, safin itu kuda yang bisa berdiri dengan 3 kaki. Ini. Nah, gitu. Mestinya kuda itu berdiri 4 kaki. Jadi kalau kuda itu berdiri dengan 3 kaki, itu seperti kuda yang siap mau berangkat. Mau berangkat gitu. Ini maksudnya untuk nunjukin ini kuda perang yang paling top. Jadi orang Arab itu kuda itu macam-macam. Ada yang pakai kuda harian, ada kuda yang tidak pernah dipakai kecuali hanya untuk perang. Ya sama kalau kita punya mobil lah, ada mobil harian, ada mobil untuk racing, ada mobil kan begitu. Jadi mobil sampai kereta, kuda yang dipakai untuk perang saja namanya adiyat. Seperti di surat Al-Adiyat, wal adiyati dhabha. Itu khusus, tidak dipakai harian, hanya dipakai untuk perang. Kenapa? Karena adiyat dari kata aduun. Kemarin kita bahas inna syaitana aduun. Adu artinya musuh.
Adiyat berarti kuda yang digunakan untuk permusuhan, maksudnya perang. Itu adiyat. Sof ini sebenarnya kuda perang, tapi lebih hebat lagi dari adiyat. Karena cirinya dia sofin, jadi dia berdiri 3 kaki gini. Kalau kuda normal, udah jatuh dia ketiga. Karena satunya sudah gini diangkat, itu gambarannya. Masya Allah ya. Itu sofinat masih dikati kata jihad. Jihad itu very good. Kalau kita bilang jayyid, dari kata jayyid. Ada mumtaz, ada jayyid ya. Kalau kita kuliah di Arab, kalau kita kumlot, nah, itu mumtaz. Kalau very good, kalau high distinction itu mumtaz. Kalau distinction saja, nah, itu jayyid. Jayyid jiddan. Nah, itu jayyid. Nah, ini yang jihad dari akar kata yang sama. Ini kuda yang top. Kenapa? Jadi kita bisa melihat dari sini. Berarti ini kuda mau ngapain Nabi Sulaiman? Mau perang. Bukan untuk sesuatu yang lain. Ini mau perang. Karena Nabi Sulaiman itu jenderalnya. Ceritanya begitu. Dia general yang mau melawan musuh. Maka dia pastikan semua kudanya. Karena dia mau dinaikin. Ini mau berangkat pasukan. Tapi Nabi Sulaiman ngecek dulu. Check and recheck dulu setiap di display semuanya ini kudanya Nabi berapa yang mau diberangkatkan, kira-kira begitulah. Oke, kita lanjutin. Faqala, dan kemudian Nabi Sulaiman berkata, inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Kata dia, faqala, dan Nabi Sulaiman berkata, ini sesungguhnya aku ini ahbabtu, sangat cinta, sangat senang, hubbal khair, dengan kecintaan kepada kuda. Khair di sini maksudnya kuda, karena kuda itu sangat baik bagi hatinya. Kita menyebut dengan khair. Sama Al-Quran juga menyebut dunia ini dengan khair. Karena itu jangan menganggap dunia ini jelek ya, dunia ini baik, di mata Allah baik, karena dia alat untuk mendapatkan karunia-Nya Allah, ridhonya Allah. Bagaimana kalau kita tidak punya harta? Tidak bisa kita sekian banyak amal soleh, tidak bisa kita laksanakan. Karena itu misalnya di surat Al-Adiyat ya, yuhibbunal khair, kata Al-Quran Karim. Itu dunia. Sama di sini. Jadi kuda itu disimbolkan dengan khair di sini. Inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya aku ini lebih cinta kepada karena disebabkan kecintaanku kepada kuda ini, karena aku ngecek sampai mengalahkan ingatanku kepada Allah. Maksudnya sampai aku lupa ini waktu asar sudah mau habis. Ceritanya begini kalau mau digambarkannya, kudanya tinggi-tinggi. Nabi Sulaiman ngecek satu-satu karena dia tidak ingin pasukannya kalah, dan dia memastikan setiap army yang naik itu ini memastikan kudanya terbaik. Jadi ngecek satu-satu. Karena waktu displaynya sudah menjelang sore, Nabi Sulaiman itu tidak melihat ke atas, karena terus ngamatin satu-satu. Begitu selesai itu ternyata dia melihat sudah mau maghrib, Itu yang kata Nabi Sulaiman menyatakan, inni ahbabtu, sungguh aku ini lebih cinta dari kuda dibanding mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatta tawarat, sehingga matahari itu bersembunyi sudah bil hijab, sehingga mataharinya kalau kita mau sunset sudah. Rudduha alayya fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Setelah selesai Nabi Sulaiman berkata, rudduha, bawa ke sini semuanya, alayya, kepadaku. Fatafiqa mashan, maka kemudian ini yang terjadi perbedaan di kalangan ulama. Banyak yang memaknai tafiqa mashan. Tafiqa mashan itu sebenarnya masah itu seperti wamsahu biruhusikum ya, waktu kita mengusap kepala namanya masah. Jadi tafiqa mashan makna pertamanya
yang jumhur ulama, yang banyak ahli tafsir mengartikan adalah mulai memotongnya. Jadi mashan itu meskipun maknanya mengusap, tapi diartikan memotong. Jadi ceritanya begini. Jadi begitu asar, Nabi Sulaiman merasa bersalah karena begitu maghrib Nabi Sulaiman merasa bersalah kenapa tadi dia tidak sholat asar gara-gara ngurusin kuda perang ini. Akhirnya bawa ke sini semuanya, maka satu persatu kemudian dibunuhin kuda itu, disembelih maksudnya. Untuk apa? Untuk dibuat sedekah karena marah. Sekarang nanti kita lihat kira-kira tepat tidak gambaran itu untuk Nabi Sulaiman. Karena itu gambaran yang umum kita dapatkan ya. Kata bisuqi wal la'na, mana yang dipotong? Suq wal la'na, kakinya dan a'na dan lehernya. Waduh, kejam banget itu. Jadi semuanya kakinya serat terus kepalanya. Wah. Kalau kita melihat orang motong kuda, apakah kakinya juga Enggak juga. Makanya ada banyak kritik terhadap cara menerjemahkan kebanyakan ulama yang dulu memahami begitu. Kenapa? Karena mereka memahaminya dari cerita Israiliyat yang masuk, sehingga susah untuk melepaskan drama yang diceritakan oleh cerita Israiliyat tentang Nabi Sulaiman yang memotong kudanya. Tetapi ada makna yang lain yang lebih tepat sebenarnya. Jadi Nabi Sulaiman itu masih melihat dan masih tawarat itu belum kelihatan benar, mataharinya belum ketutup benar. Sehingga kemudian apa yang dilakukan Nabi Sulaiman, rudduha, cepat bawa ke sini kudanya satu-satu. Terus fatafiqa masha, kemudian mulai kalau kita lihat kuda ditepuk-tepuk kudanya. Lihat kakinya, pasti kuat enggak kakinya, lehernya, itu kan. Mana-mana yang lebih tepat kayaknya. Kalau saya milih yang kedua. Saya tidak milih yang pertama. Karena menurut saya kurang tepat untuk kita kaitkan dengan makna ni'mal abdu ya. Dan di Al-Quran tidak menjelaskan apakah Nabi Sulaiman kemudian memotong semua kudanya dan kemudian membuat sedekah, nggak ada. Tapi kalau di cerita Israiliyat ada. Tapi saya tidak mau dengan cerita Israiliyat itu. Jadi yang lebih tepat katakanlah setelah dicek satu-satu, nanti kuda satu misalnya, kuda satu dengan dilihat kakinya. Karena kalau orang ngetes kuda pasti ya lihat kakinya. Ya, habis itu dia go satu berangkat, dua berangkat kayak gitu. Karena dia jenderal, karena dia pemimpinnya. Itu yang dimaksud dengan rudduha alayya fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq, kata Al-Qur'an Karim. Saya memilih makna kedua. Jadi terserah puan-puan dan puan-puan ya, tapi kalau saya lebih cocok dengan makna yang kedua daripada makna yang pertama ya. Lah setelah selesai ya, walaqad fatanna Sulaiman, lihat kata Al-Quran, dan sungguh-sungguh kami memberikan fitnah kepada Nabi Sulaiman. Karena untuk menguji imannya Nabi Sulaiman, untuk mempurifying ya, untuk menjernihkan imannya Nabi Sulaiman sehingga benar-benar seperti rumusan kemarin jadi pure gold ya. Ujiannya semacam ini. Sekarang begini ya, kalau kita ini menjadi pemimpin, kondisinya ini bukan mau racing, tapi mau perang. Taruhannya mati dan hidup, hidup dan mati. Karena itu sebagai pemimpin kita memastikan kudanya harus kuda yang baik. Karena kalau kita tidak memastikan, itu berarti kita secara sengaja menjerumuskan anak buah kita ke dalam kematian. Dan Nabi Sulaiman orang yang bertanggung jawab sebagai raja. Dan tentu saja ini adalah untuk membela agama Allah SWT. Kalau tidak pakai strategi yang benar, peralatan yang benar, bagaimana nanti bisa memenangkan pertempuran itu dan untuk memperjuangkan agama Allah SWT. Sehingga Nabi Sulaiman itu sibuk. Kenapa? Karena ini mau perang, musuh sudah mau datang. Sekarang kita bandingin dengan kita. Kalau kita nggak sholat, apa yang menyibukkan kita? Apakah itu urusan perang yang musuh mau menyerang ke rumah kita? Ini urusan mati dan hidup, atau ini urusan biasa saja sebenarnya, atau urusan lahun entertainment, atau urusan apa itu?
Jadi kalau kita mau compare yang jujur. Oke, Nabi pernah gak sholat? Nabi Muhammad pernah gak sholat subuh? Terus kita bilang, berarti kita sama ya Rasulullah. No. Nabi Muhammad pernah. Jadi biasanya kalau habis pulang perang itu perjalanan nanti istirahat. Misalnya ba'da isya itu istirahat. Nabi menyatakan enggak, terus saja kita. Karena nanti begini-begini. Jadi terus sampai kemudian berhenti katakanlah jam 3 atau jam 2. Oke, sekarang istirahat. Semua tidak bangun subuh. Ya. Maksudnya nanti telat. Ya tidak apa-apa. Habis itu Nabi ayo sholat langsung. Ya waktu itu. Kenapa dibikin begitu? Karena itu juga pelajaran buat kita. Ya. Nanti kalau kita ketinggalan subuh bagaimana caranya? Itu jadi pelajaran. Tapi lihat, bedanya Nabi dengan kita adalah kalau dia missing itu bukan karena dia niatin, bukan, tapi karena sesuatu yang sangat penting. Tapi Allah menegur kayak demikian itu. Untuk ukuranmu sebagai Nabi mestinya juga tidak begitu. Karena itu diuji. Kalau kita mungkin sudah tidak sholat mau perang, lupa sudah mau sholat, takut mati lari kita tidak ingat sudahnya. Ini masya Allah kalau kita perhatikan itu Nabi. Karena itu disebut dengan ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba. Apa ujian Nabi Sulaiman? Ujian kekuasaan, ujian harta. Itu Nabi Sulaiman. Karena itu Allah menyatakan walaqad fatanna, dan sungguh-sungguh kami memfitnah, menguji Nabi Sulaiman. Habis itu Nabi Sulaiman itu wa alqaina ala kursi. Nabi Sulaiman terus lemas. Orang itu kalau habis melakukan perbuatan ini capek ya, ngurusin semuanya. Dan yang lebih capek dari semuanya itu apa? Karena dia merasa bersalah kepada Allah SWT. Karena ketinggalan sholat asar gambarannya. Terus wa alqaina ala kursi jasadan sumana. Ibarat orang kemudian terjatuh, ya Allah, kenapa saya ini? Tapi karena saking dalamnya penyesalan itu, seakan-akan Nabi Sulaiman itu kehilangan kekuatannya di kursi itu. Ya, wa alqaina ala kursihi jasadan thumma ana. Dan kemudian Nabi Sulaiman kembali lagi bertaubat kepada Allah SWT. Ya Allah, kenapa saya ini? Dan segala macamnya. Mestinya tidak boleh melupakan itu. Baru kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Perhatikan, kalau tadi doanya itu, kalau tadi yang dimaknai menyembelih kuda, tentu doanya tidak akan kayak begini. Lihat doanya, Rabbi ya Allah, ilfirli, ampuni aku ya Allah, wahab, dan karuniakan li kepadaku, wahab li, karuniakan kepadaku, mulkan, kerajaan, la yang bagi, yang tidak mungkin mencapai li ahadin, siapapun saja, mimba di setelahku. Kasih saya kerajaan yang eksklusif hanya untuk saya. Sampai nanti yaumul kiamat tidak akan ada orang punya kerajaan seperti saya. Itu namanya kalau kita minta wahab ya. Atau seperti salah orang tua di zamannya Nabi Sulaiman, Nabi Musa ya. Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Iya, Nabi Sulaiman. Ya, orang tuanya berdoa kepada Allah, semoga anaknya diberi kenikmatan yang tidak pernah diberikan oleh orang lain, dan diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Nanti kemudian dimasukkan ke dalam kayak mihrab, bola bundar yang berada di dasar laut ya. Kalau kita masih ingat kisahnya orang soleh di zamannya Nabi Sulaiman itu, dan Ifrit mengambilnya dan segala macamnya itu ya. Nah, ini namanya hibah. Nabi Sulaiman itu doanya, kasih saya kerajaan yang orang lain gak pernah akan bisa punya semacam itu. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah al-wahhab, maha pemberi karunia, bistawa. Nah, yang menarik, coba renungkan, kenapa Nabi Sulaiman berdoa begitu? Karena Nabi Sulaiman menyatakan, ya Allah, yang membuat saya ini sampai lupa sholat asar adalah bukan karena saya lengah, bukan karena saya tidak kepingin sholat asar, bukan, tapi karena ini urusan membela agamamu, karena ini urusan antara mati dan hidup. Saya harus memastikan semuanya perfect.
sebagai pemimpin. Itu ya Allah, karena ini alatnya masih ini, harus saya ngeceknya begini. Ya Allah, tolong beri saya kemampuan kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau saya punya kekuatan yang lebih atau apa, kan insya Allah jauh lebih mudah untuk memperjuangkan agamamu. Itu maksudnya. Boleh minta begitu. Kak H misalnya berdoa, ya Allah, kasih saya tempat yang jauh lebih baik dari Akademi Ummah, di mana nanti memudahkan saya untuk mempelajari agama dan sekarang boleh gitu. Tapi niatannya untuk apa? Bukan untuk dirinya, untuk agar agama ini jauh lebih mudah, agama ini jauh lebih dimenangkan oleh Allah, dakwah ini jauh lebih hebat. Boleh, dan kita harus bercita-cita gitu. Ya, tapi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu niatnya Nabi Sulaiman. Niatnya Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita baca sekilas seakan-akan kok materialistis gini ya Nabi Sulaiman. Bukan, ini untuk setelah dia melihat ke belakang, ya Allah ini susah kalau kayak begini nih. Ya, karena makanya nanti Nabi Sulaiman mohon diberi kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun, sehingga nanti angin jadi tentaranya, jin jadi tentaranya dan segala macamnya itu. Maknanya Nabi Sulaiman dia melihat forward dalam konteks macam ni, dengan apa yang berlaku bila dia tertinggal solat itu adalah disebabkan oleh susahnya kan dia nak mentadbir semua tu. So dia berdoa memohon keampunan, dan dia juga berdoa Allah berikan dia ekstra kekuatan yang dia dapat melaksanakan tanggungjawab amanah itu. Itu betul. Ya, kayak ginilah misalnya ya. Saya contoh yang lebih masuk di kehidupan kita. Kita ini mau jadi ahli sholat jamaah di masjid. Satu keluarga, tapi ekonomi miskin. Akhirnya masih punya sepeda motor. Waktu itu masih suami dan istri. Oke lah, berdua ke surau, punya anak sekarang. Sudah bilang ya Allah. Jadi mintanya itu jadi harta itu, pesannya itu sebenarnya singkat. Pesannya itu adalah harta itu boleh kita miliki dan akan menjadi baik jika apa? Niatnya untuk ketakwaan kita, untuk ketaatan kita. Jadi kalau kita ini minta harta, pastikan niat kita itu yang jauh di dalam itu sesungguhnya adalah untuk membantu ketaatan kita kepada Allah, bukan untuk dunia itu saja, gitu maksudnya. Misalnya begini ya, ceritanya Ustadz Salim menarik. Saya ingat Ustadz Salim Afillah. Kata Ustadz Salim, dia baru menikah, nyewa rumah sama istrinya. Habis nyewa, kata dia belum punya rumah sendiri. Anak-anak kecil di tetangganya itu ngaji sama istrinya. Ke ruang tamu lama-lama tidak cukup. Terus mereka berdua itu berdoa, ya Allah, saya tidak minta rumah, cuman anak-anak ngaji ini sudah tidak banyak, tidak cukup tempatnya. Padahal saya kepingin anak-anak itu bisa mengaji. Ya kalau Engkau ridho ya Allah, berikanlah kami ini rumah yang lebih besar. Lah itu model gaya Nabi Sulaiman yang ditiru oleh Ustadz Salim. Menarik kata Ustadz Salim. Ternyata kemudian ada orang kaya di sebelahnya punya rumah. Terus dia bilang, saya mau Ustadz Salim yang membeli. Dan terserah Ustadz sudah punya uang berapa. Kata Salim, saya nggak punya uang Pak, punyanya masih segini. Oke lah, nanti dicicil dulu. Udah dibayar dengan uang yang adanya itu, terus ditempatin. Apa kata orang yang bilang, udah Ustadz Salim, udah usah dibayar sisanya. Itu ceritanya Ustadz Salim. Dan itu cerita asli. Habis itu udah ditempatin makin banyak orang. Istrinya, Mas, ini sudah tidak cukup bang. Doa lagi lah mereka ini. Ya Allah, saya tidak kepingin meningkat rumah ini. Cuman kalau misalnya kita punya 2 tingkat, mungkin yang di atas buat kita, yang di bawah buat anak-anak, kan lebih baik ya Allah. Ya, punya mau meningkat. Sampai mobil juga begitu. Ada tetangganya itu yang kok Ustaz Salim beli mobil saya. Jadi menarik. Itu
Maksudnya menerapkan kekayaan. Kita ini mestinya melihat kekayaan itu kayak begitu. Tidak apa-apa. Jadi maksudnya kita ini kepingin tambah kaya, tapi kekayaan itu yang memudahkan kita untuk mendapatkan keridhoannya Allah. Yang kita gunakan untuk apa? Minta sebanyaknya, karena itu untuk kemudahan kita. Kalau kayak tadi terus dia minta, ya Allah, saya punya anak 2 ya Allah. Kalau naik motorcycle susah kayaknya punya 2. Minta ya Allah kasih saya mobil. Mungkin insya Allah lebih mudah bagi kami untuk ke surau. Good. Tapi niatnya bukan ya Allah, saya kepingin punya mobil ya Allah. Ya. Nah, kalau saya punya mobil, nanti saya akan rajin ke surau misalnya. Itu punya mobil dan ke surau dia. Jadi maunya itu begitu maunya. Cara kita melihat, jadi menarik dari Nabi Sulaiman kita itu diajari bagaimana sih mestinya kalau kita ini diberikan harta kekayaan dan amanah atau jabatan. Yang pertama kalau kita lihat kuda itu mahal dulu kuda itu. Tapi kita lihat apa yang membuat kuda jabatannya Nabi Sulaiman sebagai raja dan sekaligus sebagai general justru membuat dia susah untuk beribadah kepada Allah. Kita ini tidak kepingin punya nikmat di dunia ini yang justru membuat kita susah ibadah. Kalau tidak percaya nanti banyak jabatan itu yang membuat kita susah ibadah. Banyak jadi ketua ini malah tambah susah ibadah. Kita tidak kepingin yang kayak begitu, gitu maksudnya. Wah naik dipromosikan kita, tapi makin susah ibadah, susah ini. Kita tidak kepingin kayak gitu, karena dunia ini bukan tujuan kami. Dunia ini kendaraan buat kami untuk ketaatan pada Allah. Message-nya itu. Jadi kalau kita jadi orang kaya, kalau kita ini punya banyak uang, pertanyaan yang pertama adalah apakah dunia menjadi tujuan atau dunia menjadi wasilah buat kita untuk mentaati Allah SWT. Nah kalau itu good, kita menjadi Nabi Sulaiman. Itu maksudnya. Itu berat, tapi di hati itu berat. Di hati berat. Dalam beberapa hal kita ini takjub sama orang-orang Arab ya, yang Masya Allah mudah sekali dia ini dalam berinfak, dalam apapun ya, untuk kebaikannya. Ini yang dalam bahasa Nabi Sulaiman, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Sampai lihat doanya Nabi Sulaiman semuanya ekstrim. Kenapa dibikin ekstrim? Karena ini contoh sampai yang paling penting, sampai minta orang lain yang tidak punya aja boleh sama Allah. Ini kan ibaratnya minta kerajaan. Berarti kalau kerajaan di dalamnya ada kekuatan, di dalamnya ada otoritas yang satu pun belum pernah ada di dunia ini. Boleh. Kita kan melihatnya, wah kok terlalu gitu ya mintanya kan gitu, perasaan kita. Maksudnya minta kerajaan yang belum pernah orang memiliki dalam hal apapun aja. Kekuatannya, otoritasnya, militernya. Memang tidak ada yang ngalahin Nabi Sulaiman. Wong jin menjadi tentaranya, bagaimana kita bisa ngalahin? Tidak bisa ngalahkan. Nah, tetapi maksudnya boleh minta, ini kan super duper kaya sudah. Tapi untuk apa? Untuk ridhonya Allah, untuk dakwah di jalan Allah. Boleh. Itu maksudnya. Jadi kalau kita anak kita ini mestinya juga kita tanyain seperti kemarin itu. Kalau nanti sudah kerja ngapain, terus ngapain, temukan dia ke kesadaran sampai ngapain dia dalam hidup itu. Seperti Nabi Sulaiman. Nah kita ini tidak tahu, kadang-kadang posisi kita Nabi Sulaiman, kadang-kadang posisi kita Nabi Ayub. Tinggal pilih saja, tapi jangan berubah cara pandang kita. Kalau lagi kaya, jadilah Nabi Sulaiman. Itu maksudnya. Kalau kayak begini, insya Allah aman kita dengan ujian itu. Dunia tidak membuat kita kemudian menjadi kerdil. Banyak orang yang makin kaya, sesungguhnya jiwanya kerdil, karena kekayaan lebih besar dari dirinya. Contoh paling kecil, dan itu saya rasakan sendiri. Sebelum punya kereta, dunia itu tidak ada di dalam hati. Okay? Begitu punya kereta tergores, hati tergores. Ya Allah, kok bisa begini ya? Sumpah di hati itu ada perasaan, apalagi kalau mobil baru terus tergores. Aduh, ya Allah, masuk harta itu di dalam hati. Itu kan kenapa dunia itu begitu menjadi beratnya masuk ke dalam hati. Itu kan yang berat. Tidak mudah, kan itu juga ujian. Kata siapa? Orang yang punya
kebanyakan kalau kita perhatikan banyak orang kaya yang jiwanya menjadi kerdil. Kenapa? Karena kekayaannya sekarang yang lebih besar. Masya Allah, hilang sedikit dia kolaps. Lihat, kenapa ada post power syndrome? Ada post power syndrome yang orang yang misalnya habis dari ministry, hilang puasa, kemudian bukan gila puasa kan? Maksudnya orang yang sudah menjabat kemudian tidak menjabat lagi, hilang kekuasaan, terus seperti orang stres, namanya post power syndrome. Ya. Post power syndrome. Ya. Nah, kenapa ada begitu? Karena jiwanya lebih rendah dari kekuasaan yang dia miliki, jabatan yang dia miliki. Itu jeleknya harta itu begitu. Itu yang dimaksud dengan ujian, kata Allah. Ujian berupa kekayaan. Bahaya ujian berupa kekayaan itu. Bisa begitu. Tapi kalau kita berada di atasnya, tetap harta tetap di bawah kita. Karena kita yang minting. Kita yang minting. Seperti contoh kemarin, para artis-artis yang kita anggap hidupnya senang, enggak, sumpek dia. Sumpek dia. Karena sebenarnya harta sekarang yang menguasai dia. Cara pandangnya, segala macamnya. Sehingga dia tidak bahagia sebenarnya. Meskipun kelihatan dari luar dia mewah, tapi sesungguhnya sumpek dia, gelisah dia. Itu yang kita lihat dari kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengajarkan kita resep menjadi orang kaya dan tetap menjadi ni'mal abdu. Itu loh prinsipnya, menjadi ni'mal abdu saat kita menjadi orang kaya. Nanti terserah Allah, Allah yang paling tahu. Allah jadikan kita ini model Sulaiman atau model Ayub. Tapi insya Allah kalau disuruh milih, Sulaiman aja Ustaz. Padahal dua-duanya nanti ujiannya sama. Nanti kita akan terheran-heran. Untuk Nabi Sulaiman, Allah memuji dengan kalimat ni'mal abdu innahu awwab. Nanti untuk Nabi Ayub pujiannya persis sama, ni'mal abdu innahu awwab. Artinya dunia itu bagi kedua orang ini sama-sama menjadikan dia punya derajat yang sama di hadapan Allah. Mau kaya atau miskin. Nah kalau kita bisa mencontoh begitu, sukses kita dalam hidup. Masya Allah ya. Ini jangan dikira bahwa kekayaan itu bisa membuat kita sukses dalam hidup. Kalau enggak, nyungsep kita. Banyak yang kayak begitu. Korun, Sa'labah, banyak sudah contohnya dalam kehidupan dunia ini. Ya. Tapi kalau kita lihat Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, Uthman ibn Affan, dulu Masya Allah ya, Uthman itu bagaimana? Uthman, Rasulullah SAW menyatakan itu ada sumur Yahudi, punyanya orang Yahudi. Yahudi ini pintar. Yahudi itu karena penduduk Madinah itu butuh sama air itu. Kata orang Yahudi, oke, you harus beli sama saya. Ya, jadi dia beli, tiap hari beli. Rasulullah SAW menyatakan siapa yang bisa membeli itu, bagi dia surga. Utsman mikir tuh berapa ini harganya. Datang sama Utsman, dibeli dengan harga saya lupa sudah 50 kali mungkin dari harga normal. Pertama Utsman oke, kita beli aja lah separuh-separuh, seminggu-seminggu. Oke. Tapi pinter, seminggu ngambil terus. Akhirnya dia mulai tidak laku ya, karena seminggu udah nggak ngambil air terus sampai akhirnya diambil oleh Sulaiman, oleh Utsman bin Affan. Dan itu didermakan ke jalan Allah hingga sampai kini. Itu maksudnya kekayaan yang membuat dia memudahkan untuk mentaati Allah. Kita kepingin sebanyak itu. Dan sekali lagi patut dicatat, hampir orang-orang yang ahli surga ya, terutama yang asyraf mubasyarah, tebak kebanyakan kaya atau miskin? Kaya. Itu yang menarik. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, Abu Bakar kaya, ya, Umar bin Khattab kaya, meskipun hidupnya sederhana. Tapi mereka orang-orang kaya. Kita ini kalau bayangin, menarik ya, orang Islam ini kadang kalau bayangin orang yang soleh, kita pernah nggak bayangin orang yang kaya? Nggak adil kita ini. Kayaknya orang soleh itu harus miskin. Nggak adil lah. Nggak adil. Padahal di zaman sahabat Nabi pun, yang justru kata Rasulullah SAW, ini ahli surga tanpa hisab, orang kaya. Abdurrahman bin Auf. Itu yang harus dirubah dari cara pandang kita ya. Kasihan itu. Jadi kalau ada ustadz kaya itu nanti, ustadz kok kaya sih? Ya, serba susah ya. Kaya dicemooh, ustadz kok kaya? Zuhud lah ustadz. Oke.
Giliran miskin, Ustaz kok miskin? Doanya dari dikabulkan ya. Susah, Masya Allah. Tentu saja itu baik karena itu peringatan, tapi cara pandang kita mestinya harus berubah ya. Harta itu bukan untuk melihat kehormatan seseorang, sekali lagi, karena dia alat ya. Menarik kalau kita renung ini nanti tadaburi lagi, dipikir-pikir lagi, kita akan menemukan ya Allah, gitu mestinya kita ini memperlakukan harta. Fasakhorna, lihat Allah itu langsung mengabulkan. Itu orang soleh itu begitu. Kalau dia minta langsung dikabulkan sama Allah. Namanya Wahhab. Fa itu namanya fa'ul jawab istilahnya kalau dalam nahwu ya. Karena berdoa maka dikabulkan sama Allah. Tidak butuh lama itu. Fasakhorna, maka kemudian lahu ditundukkan lahu bagi Sulaiman apa rih angin yang sangat kuat. Di Al-Quran itu menarik. Kalau disebut plural, kalau disebut singular, rih itu biasanya untuk kejelekan. Angin yang untuk menghancurkan kayak tornado itu biasanya pakai singular. Tapi kalau pakai jamak untuk kebaikan. Kalau riyah, jamaknya riyah, rihun sama riyah. Rihun ya. Rihun sama riyah. Oke. Jadi hatta tornado itu gampangannya angin yang keras itu ditundukkan oleh Allah. Masya Allah ya. Angin puting beliung itu Nabi Sulaiman bisa mengontrol. Gimana coba? Siapa punya kekuatan kayak begitu? Masya Allah. Tajri bi amri, dan dia itu berjalan atau berhembus bi amrihi, atas perintahnya Nabi Sulaiman. Jadi tergantung kiri kanan, Masya Allah. Dia tidak perlu naik kendaraan, sudah naik angin aja. Indonesia, kenyampe, Masya Allah. Dan yang menarik, ada makhluk yang diberikan oleh Allah itu kayak begitu. Pertanyaannya, apakah ada orang yang diberi kemampuan kayak begitu, Ustaz? Kalau saya yakin ada, meskipun kita tidak tahu, yakin ada. Mungkin kekasih Allah yang mungkin bisa terbang ya, pakai angin, itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita yang mikirnya mustahil. Padahal contohnya sudah ada, itu Nabi Sulaiman. Ya, mungkin ada. Oh, kalau zamannya para tabiin banyak itu. Oh, misalnya unta harimau tunduk di depan dia. Ya, banyak kayak begitu orang-orang soleh zaman dahulu kala. Gini, katanya para ulama itu, kalau kekuatan akal manusia itu sudah mampu menghasilkan sesuatu yang menakjubkan, karomah Allah makin sedikit, karena sudah kemampuannya udah makin banyak manusia. Tapi kalau biasanya begitu, kalau karomahnya itu, misalnya kalau kita mungkin ke Afrika, mungkin masih ada ulama-ulama yang dikasih karomah kayak begitu. Kalau ke Kuala Lumpur sudah enggak, karena sudah banyak mobil, sudah banyak kapal terbang, sudah banyak, jadi tidak perlu dikasih karomah begitu sama Allah. Karena karomah itu sesuai dengan tempatnya. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak bisa, cuman kenapa Allah tidak berikan sekarang? Karena sudah ada pesawat terbang, ngapain terus dikasih? Gak ada gunanya gitu. Jadi itu maksudnya fasakhorna lahu rih tajri bi amri ruhaan haitsu asal. Kalau ruhaan itu nyaman, gently, itu namanya ruha. Ruhaan haitsu asal ya. Haitsu asal, dia akan berhembus dengan nyaman, dengan sepoi-sepoi kata kita. Gimana kalau kita namanya ruha haitsu asal ya. Terserah kehendaknya Nabi Sulaiman sudah. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwan. Satu, dia dikasih oleh Allah angin, menguasai angin. Menguasai apa lagi? Setan. Setan dikuasai sama dia. Setan yang jadi apa? Banna, tukang bangun, wa ghawwas, dan tukang diver, tukang masuk ke laut. Semua ilmu sihir dan perdukunan awalnya adalah dari Nabi Sulaiman. Bukan dari Nabi Sulaiman ya.
kontak manusia pertama kali dengan bangsa jin adalah dari zamannya Nabi Sulaiman. Jadi jin itu memang ada yang ahli arsitektur. Karena itu saya kalau melihat misalnya ya, kalau kita melihat kayak katakanlah piramida Mesir, Borobudur di Jawa dan segala macamnya, itu memang kalau kita pikirkan, hatta misalnya saya tidak tahu, saya tidak ngerti arsitek ya, tapi kalau kita lihat di YouTube misalnya ada arsitek Amerika yang menyatakan bahwa piramid di Mesir itu dengan arsitektur zaman itu rasanya tidak mungkin bisa, kata dia. Mesti ini ada missing link, kata dia begitu. Lah kalau saya dengerin dia, kalau saya yakin mesti ada bantuan jin mungkin. Ya. Kalau saya yakin kan ada bana. Kalau di Jawa ada cerita Candi Prambanan itu yang di samping Borobudur itu awalnya ada 1.000 banyaknya. Tapi katanya temple ya, tapi katanya dia akan minta bantuan jin ya. Nanti sampai subuh dan segala macamnya belum selesai. Kalau saya mungkin yakin mungkin ada bantuan jin, apalagi zaman dahulu kala itu. Wallahu a'lam. Tapi Quran itu menjelaskan ada jin yang bisa bantu bangun bana, wa ghawwas dan tukang divert ke laut. Lah, kalau kita baca riwayat dulu itu waktu jin-jin itu bangun bersama manusia, itulah mulai terjadi kontak. Ya, karena sama-sama tukang batu, sama-sama terjadi kontak. Wallah. Sampai sekarang kemudian kalau kita perhatikan banyak orang di Indonesia itu lucu-lucu bahkan dijual itu, sampai jin itu dijual. Misalnya untuk penjagaan rumah, sama itu jualan jin. Ada kalau di Indonesia itu semuanya, sampai bunuh orang ada. Jadi masya Allah, kalau kita mikirkan itu, misalnya orang-orang yang rapuh atau yang terlalu cinta sama dunianya, dia takut kan hartanya habis atau hartanya dicuri orang, itu nanti datanglah ke dukun begitu untuk minta penjagaan. Maka dikasih jin itu, nanti bayar berapa dan segala macamnya, jin nanti ada di situ untuk menjaga. Kebun dikasih jin, rumah dikasih jin, begitu. Pokoknya dagang dikasih jin, karena untuk macam-macam ya, masya Allah ya. Saya punya teman hafal Al-Quran, terus buka warung sate sama gulai. Kemudian sampingnya ini semuanya kayak ruko-ruko begitu, itu rumah toko kayak begitu, semuanya jualan. Di sana jual makan apa, ini dia makan sate gulai. Itu kalau dia jualan tengah hari sudah bau, jadi dicium sudah gak enak. Kenapa nggak tahu. Gitu terus lama-lama oke, tidak begitu. Tapi sepi, nggak ada orang datang. Somehow kemudian ibunya ini grandmanya lewat di depannya menjelang jam 11 lah zuhur itu. Dia melihat toko ini tutup, toko cucunya ini, grandsonnya ini. Kemudian dia mampirlah ke rumahnya ini dia. Terus sampai di sana zuhur, terus ngomong, kamu itu loh jualan kok ya nutup terus waktu zuhur. Zuhur itu banyaknya orang makan, kenapa kok ditutup? Kata dia, buka mah. Kata dia. Ternyata setelah itu diru'yalah. Ternyata ada toko sebelah yang ngasih jin, sehingga orang itu kalau melihat toko itu nampak nutup terus. Masya Allah. Banyak gitu-gitu itu kalau di macem-macem ya. Jadi ada sampai kayak begitu itu. Dan ini orangnya sendiri yang cerita ke saya. Saya dulu juga tidak percaya Ustaz, ada begitu-begitu tuh Ustaz. Tapi kejadian itu menyatakan akhirnya kita ruqyah Ustaz tokonya, terus kita singkirin semuanya. Kalau ada kertas atau apa yang di dalam ditaruh orang, karena dia gitu. Masya Allah ya. Menarik kalau kita pikirkan orang, karena kenapa itu? Karena cinta terhadap wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil aswad. Kita singkat saja. Hadza ata'una, lihat kalimatnya. Hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab. Kata Allah SWT.
Untuk Nabi Sulaiman, Quran tidak menyatakan hada arzakuna, itu. Bukan hada rizkuna, bukan. Atau hada ataina, hada aqauna. Jadi kata ini. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman tadi awal dijulukin apa? Ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba yang taat. Karena itu pemberian Nabi Sulaiman memang bukan Atta. Kalau Atta bagaimana bisa dapat jin, dapat angin ditundukkan? Ya Allah, karena ketaatannya Nabi Sulaiman. Kata Allah SWT, hadza ata'ka, inilah pemberian kami. Fammun au amsik. Ya. Maka terserah kamulah, ini dianugerahkan oleh Allah. Kamu bisa spend, kamu bisa withhold, terserah. Bighairi hisab. Masya Allah ya. La wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Masya Allah. Saking hebatnya Nabi Sulaiman, singkatnya dia dapat zulfa dan dapat husna ma'ab. Zulfa itu kalau kedudukan yang tinggi. Zulfa, kedudukan yang tinggi. Husna ma'ab, saya singkatkan saja biar tidak terlalu lama. Oke, itu untuk Nabi Sulaiman, kekayaan. Jadi untuk imtihan, bala, ibtila, fitnah yang berupa positif. Ciri sederhananya adalah jadikan dia kendaraan untuk mentaati Allah SWT. Bisa dua efeknya, bisa melalaikan kita kepada Allah, tapi bisa menggunakan justru membuat kita makin memudahkan untuk mentaati Allah. Jadi kalau kita diuji harta, pastikan itu. Jangan kita lebih rendah dari harta, kita yang harus menguasai hartanya, bukan kita yang menguasai harta. Ya. Seperti pesannya Sayyidina Ali. Ya. Kalau kita punya ilmu kata Sayyidina Ali, ilmu yang menjaga kita. Tapi kalau kita punya harta, kita yang menjaga harta. Kita menjadi budaknya harta kata Sayyidina Ali. Ya. Soalnya Sayyidina Ali mengingatkan apa? Mengingatkan orang yang keliru melihat harta. Ya. Masya Allah ya. Imam Malik kaya raya. Imam Syafi'i bisa belajar dengan Imam Malik. Siapa yang ngasih duit? Imam Malik. Selama dia di Madinah, semua ongkos, semua makannya Imam Syafi'i. Yang nanggung gurunya Imam Malik. Saya kalau mikir Imam Syafi'i dan Imam Malik itu, ya Allah, andai kita ini punya hubungan guru dan murid sebagaimana Imam Syafi'i dan Imam Malik, sempurna kita ini. Ya, sayangnya kita ini tidak susah untuk mencari Imam Malik dan susah untuk mencari Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i itu setelah habis ilmunya orang Mekah, kata ibunya, nak, you harus berangkat ke Madinah. Ada ulama paling alim di Madinah, namanya Malik bin Anas. Oke, Imam Malik itu usia masih 12-an tahun. Ya. Nanti sampai di sana belajarnya umur 14 ya, ke Imam Malik. Santrinya Imam Malik itu bukan orang yang senang punya banyak murid. Beda Imam Malik itu, selektif dia. Kalau tidak usah berguru sama saya, nantinya sama yang lain. Dia selektif. Dan muridnya Imam Malik tua-tua, rata-rata katakanlah 30 tahun ke atas. Tidak punya murid kecil Imam Malik itu, tidak mau. Karena dia itu sangat, wah, yang menarik perhatikan. Imam Syafi'i itu karena mau berguru ke Imam Malik, dia hafalin dulu kitab gurunya. Berapa lama dia hafalin Muwatta? 10 hari. Ya Allah, saya pernah ngaji Muwatta zaman masih high school. Itu segini Muwatta itu. Kita ini kalau habis ngaji pakai bantal sama teman-teman, tidur karena tebel segini. Dan itu lebih susah dari Al-Quran. Waduh, jauh. Hafal Quran jauh lebih mudah. Itu Imam Syafi'i hafal 10 hari dia sudah hafal. Sebelum berguru pada Imam Malik, dia tahu adabnya. Saya hafalin dulu karena niatnya kepingin yang terbaik. Masya Allah. Dan begitu dia melakukan perjalanan, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Dia tidak mau maksiat, karena itu dia baca Quran terus sampai ke Madinah. Berapa kali dia menghatamkan Quran Mekah Madinah dalam perjalanan? 16 kali. Jadi dia mengatakan terus. Itu Imam Syafi'i. Sampai di sana dia tidak langsung ke Imam Malik. Kemana dia? Masih ke ziarah kubur dulu ke Rasulullah SAW, karena dia kepingin yang terbaik. Begitu ziarah kubur, Imam Malik ngajarnya di Masjid Nabawi. Imam Malik kalau ngajar, dia bilang begini, qala sahibu hadzal qabr. Berkata pemilik kuburan ini sambil menunjuk Rasulullah SAW. Ya.
sehingga orang itu attachmentnya. Dan Imam Malik itu kalau ngajar sampai ada orang yang keliru memahami Imam Malik, kayak seperlinte Imam Malik itu kayak apa ya, kayak nunjukin kayak orang yang kaya kalau ngajar hadis. Pakaiannya ini mahal semuanya. Kalau ngajar hadis dia tidak mau semua muridnya harus pakaian keren, tidak boleh pakai jubah yang perfect apa. Itu gaya Imam Malik. Bukan tujuan itu apa? Tujuan menghormati sunnahnya Nabi. Terlalu Imam Malik itu, kalau menurut saya memang sangat ketat dia. Kalau orang bertanya hadis di jalan, marah Imam Malik. Kamu kira aku akan menjawab? Kamu bertanya hadis di jalan, datang ke majelis yang benar kalau tanya hadis. Dia figur ulama yang keras. Wah, sampai gubernur Mekah itu takut sama Imam Malik. Ya, gitu. Gubernur Madinah itu temannya ibunya Imam Syafi'i. Terus bikinlah surat. Nanti Syafi'i, tolong berikan surat ini ke gubernurnya, biar gubernur yang mendaftarkan kamu ke Imam Malik. Kata gubernurnya, ibumu itu mending saya itu mindahin gunung daripada bikin surat rekomendasi ke Imam Malik. Terus dia bikin surat, karena ini close friend ya, udah ditulis, diberikan, tidak dibaca, tidak diapain, langsung disobek sama Imam Malik. Serah. Kamu kira agama itu bisa diselesaikan dengan urusan rekomendasi? Jadi saya tidak tahu, mungkin itu juga gayanya Sayyid Alawi Al-Maliki, karena gaya begitu keras juga. Sayyid Alawi itu gayanya begitu juga. Jadi memang ulama itu antik-antik, tapi ini gaya bener ya. Ini memang keras, gagah. Wah, sampai ada ulama itu yang menulis, Imam Malik, saatnya kau itu zuhud, pakaianmu itu terlalu mahal dan segala macamnya. Karena dia tidak tahu Imam Malik. Sebenarnya Imam Malik itu begitu hanya karena dia terlalu menghargai sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau sehari-hari biasa dia, tapi giliran ngajar, perfect. Imam Malik. Nah, yang menarik, Imam Syafi'i itu perjumpaan pertama saat melihat itu, saat dia ziarah atau melihat Imam Malik, langsung dia jatuh cinta dan kata dia, udah kepingin dia. Nah, begitu mendaftar, Imam Malik juga tahu hebatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu miskin, hatta kertas dia tidak punya, pulpen dia tidak punya. Semua santrinya Imam Malik harus bawa kertas, harus bawa pulpen, karena satu pertemuan Imam Malik bisa keluar 15 hadis, 20 hadis, anak-anak semua nulis. Imam Syafi'i paling kecil, ini mau mendaftar ini, dia di belakang dan dia tidak punya itu, tinta tidak punya dia, karena saking miskinnya. Memang janda ibunya, ayahnya yatim, dia yatim dia, jadi dia pakai tangannya. Dilihat sama Malik, antik karena ini. Terus ditanyain, kamu ngapain gini-gini? Saya menulis. Mana sudah ada. Dan terus ngapain begini? Agar aku ingat apa yang kau ucapkan. Memangnya kamu ingat? Iya. Jadi satu pertemuan Imam Malik itu bisa 20 hadis. 20 hadis itu bukan hadisnya saja ya. Gini. Imam Syafi'i selesai ngaji ini, memang kamu hafal ya? Coba hafal itu semuanya. Terus apa pesannya Imam Malik? Kata Imam Malik, aku melihat cahaya pada dirimu. Sempurnakanlah cahaya itu dengan tidak berbuat maksiat, dan jangan berbuat maksiat. Akhirnya semuanya dipenuhi oleh Imam Malik, Imam Syafi'i. Dan hubungan cinta antara Imam Malik sama Imam Syafi'i itu, guru dan murid yang Masya Allah ya, sama-sama taat sama Allah, sama-sama indah, Masya Allah, firasatnya sama-sama kuat. Itu yang menarik. Kalau kita ke kuburan Baqi', nah di situ ada kuburan Imam Malik sama gurunya Imam Malik, namanya Imam Nafi'. Ya. Jadi menarik ya. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Imam Malik berguru ke Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru ke, saya lupa gurunya, ini berguru ke Abu Hurairah. Abu Hurairah berguru ke Rasulullah SAW. Ya. Itu orang-orang hebat ya dalam sejarah kita. Itu Imam Malik.
Nah gitu mestinya orang kaya itu mestinya seperti Imam Malik. Top kalau kayak begitu itu. Dulu kiai-kiai zaman dulu di Indonesia begitu. Tidak ada kiai yang miskin, kaya-kaya dia, sawahnya banyak. Santri itu murah bayarnya, tinggal gratis. Gitulah mestinya itu orang Islam itu mestinya. Ya. Sekarang enggak, semuanya miskin. Aduh, benar sekarang itu maksudnya. Oke. Kita lihat sekarang Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana kalau kita diuji dengan sekarang ujian yang benar-benar imtihan, bala, ibtila, fitnah dalam pengertian diberikan kesusahan dari dunia, bisa sakit, bisa sedikitnya harta dan segala macam. Dan Ayub mendapati semuanya. Anaknya mati, hartanya habis, sakitnya sangat parah. Jadi semua yang kita bayangkan dari imtihan, bala, ibtila, fitnah semuanya dialami oleh Nabi Ayub. Ya, untuk semua yang negatif. Kalau Nabi Sulaiman semua yang positif. Semuanya semua serba ekstrim. Kenapa? Sehingga kita tidak ada alasan. Ya Nabi Ayub kan cuma begini, saya lebih berat Ustaz. Gak bisa. Karena Allah kasih contoh yang sudah ekstrim. Kita ini kalau diuji negatif atau positif sekalipun tidak akan ada seberapanya dari Nabi Ayub atau Nabi Sulaiman. Ya. Wazkur, dan ingatkanlah, ya. Abdana, hamba kami, ingatlah hamba kami Ayub, ya. Nabi Ayub idnada, ketika berdoa kepada Allah SWT, Rabbahu, kepada Rabbnya. Nada dengan doa, da'a berbeda, ya. Da'a kalau kita berdoa lirih, nada kalau kita berdoa keras, ya. Gini, nada itu sering dipakai. Sebenarnya makna asalnya kalau kita bersuara keras, ya Allah, ya itu namanya nada. Tapi kalau ya Allah namanya da'a, doa sama nida. Tapi gini, kalau kita mau menjelaskan satu doa, permintaan yang amat sangat di dalam hati, sebenarnya kita mau menjerit, tapi kita keluarnya dengan dengan yang lembut karena kita adab kepada Allah, juga menggunakan kata nada. Seperti Nabi Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia berdoa dengan keras tapi lembut juga. Jadi maksudnya dia sudah lama punya keinginan, tapi begitu didoakan doanya lembut kepada Allah SWT. Ini sama. Apa doanya? Kata Nabi Ayub, inni massaniya syaitanu binusbin wa adab. Lihat kalimat pertamanya. Sesungguhnya aku disentuh diriku ini oleh setan binusbin, dengan nusbin. Nusbin itu sangat payah sehingga kita nggak bisa lagi berdiri. Kalau kita ini kayak lumpuh, kalau kita ini exhausted sampai pada titik di mana kita nggak bisa lagi stand up, itu namanya nusbin. Dan sakitnya sangat parah sehingga Nabi Ayub itu tidak bisa lagi bergerak dari tempat tidurnya. Itu maksudnya nusbin. Wa'adab dan ya adab atau siksaan, atau maksudnya di sini kalau adab itu kehilangan harta. Semua hartanya habis, semua anaknya nanti sebagian meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam, kalimatnya yang harus kita perhatikan adalah kalau kita ini sakit atau kalau kita ini kehilangan harta, biasanya seringkali yang kita salahkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa sih hidup saya kok susah banget ya Allah? Ya Allah, kenapa sih sakit ini kok tidak sembuh-sembuh ya Allah? Ya, lihat Nabi Ayub. Inni massaniya syaitan. Dia tidak pernah kehilangan husnudzon kepada Allah. Itu berat banget begitu itu. Berat. Tapi lihat kalimatnya Nabi Ayub alaihissalam, kalimatnya dirujukkan kepada setan, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begini, ya Allah, saya ini disentuh oleh setan sehingga saya ini payah karena kehilangan kesehatan saya, dan saya ini kehilangan harta benda saya.
karena sekarang kekayaannya habis ya. Nus bin arahnya ke kesehatan, ke tubuhnya, ada bin arahnya ke hartanya. Oke. Urkut birijli, ceritanya itu begini. Kapan doa ini diucapkan? Ceritanya panjang, yang saya singkatkan. Ceritanya itu, oke, udah mau habisnya, nggak jadi nih kayaknya. Sampai Al-Kahfi lah. Mau break atau tidak? Habiskan ayat-ayat. Iya. Ada kan cerita panjang lagi kan? Sudah setengah nanti. 5 menit lah berhenti. Gak habis ini sih, saya udah terlalu berhenti. Sekarang apa? Rehat sekejap Ya, 5 menit. 10 minit. Ustaz nak air buah ke? Ya, sebentar. Ada air buah. Sudah minum makan. Sudah. Ustaz nak apa? Biasa saya dengar di Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman tu. Mungkin yang dulu Temple mungkin. Yang mana?